Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di konten Alur Cerita Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur film serial Love You As The World Season 1 episode 2. Kalian yang belum menonton episode satunya, link ada di deskripsi. Pada episode 1, Hibiki dan kawan-kawan berhasil memasuki tempat pengungsian. Sayangnya mereka hanya menemukan para zombie. Setelah berjibaku melawan para zombie, mereka akhirnya mendapatkan panggilan dari sebuah radio, di mana kekasih Hibiki yang bernama Kurumi ternyata masih hidup dan dirinya terjebak di dalam sebuah mobil. Hibiki lantas akan berusaha menyelamatkannya. Dan film pun baru dimulai. Sebelum ke filmnya, ternyata pemeran ini namanya Minju. Meski orangnya pendiam, dirinya merupakan atlet taekwondo. Terlihat Hibiki menuju ke tempat Kurumi bersama Minju. Sayangnya Kurumi sudah tidak ada di sana. Di sana Minju melihat logo di mobil sama persis dengan logo surat yang dikirimkan kakaknya, bahwa saat ini kakaknya bertugas di pusat penelitian penyakit menular. Tiba-tiba Daiki datang dan menemukan selongsong peluru yang kemungkinan Kurumi sudah diselamatkan oleh pasukan Jepang. Benar saja, di dalam sebuah truk, Kurumi dan beberapa penintas bersama tentara menuju ke suatu tempat. Pak Daiki menjelaskan bahwa Kurumi mungkin saja dibawa ke garnison, suatu tempat penampungan. Di dalam truk, tentara mencurigai jika Kurumi telah terinfeksi. Namun Kurumi menjelaskan bahwa noda darah di tangannya bukan miliknya. Dia mengaku sebagai dokter. Di lain sisi, Hibiki sedang memperbaiki mobil untuk membawa pengungsi ke garnison. Menurut Pak Daiki, di sana mungkin lebih aman. Tampak di wajah kakek Uwajima ada yang sedang ia tutupi. Tak lama kemudian, Komoto meminta maaf atas insiden tadi malam kepada Uwajima. Ia masih saja menjadi seorang pengecut di waktu yang sulit ini. Tak diduga, ternyata kakek Uwajima sudah digigit oleh zombie. Tiba-tiba Daiki mengajak Komoto untuk pergi mencari bensin. Seorang anak kecil bernama Mana menanyakan siapa yang Kurumi hubungi sebelumnya. Kurumi menjelaskan bahwa dia adalah kekasihnya. Tiba-tiba saja, zombie datang di arah depan membuat sopir truk oleng. Di sisi lain, kakek Uwajima mulai merasakan ada yang aneh pada dirinya. Bahkan akibat darahnya, para zombie mulai berdatangan. Minju, Todoroki, dan Hibiki mulai menghajar para zombie tersebut. Hibiki merasa ada yang memanggil para zombie datang ke sana. Kembali pada Kurumi yang tersadar dan mendapati kakaknya Mana, yaitu Shiori, tertancap besi. Seorang dokter bernama Anu langsung bergegas menolongnya. Kurumi meminta izin untuk membantunya. Di lain sisi, para zombie semakin banyak membuat Todoroki geram. Ia menuduh Uwajima sedang terluka. Uwajima lalu pingsan dan Todoroki menemukan bekas gigitan di lengannya. Karena zombie mulai semakin banyak membuat mereka memutuskan untuk pergi dari sana menuju ke sebuah gedung. Hibiki dan Minju memeriksa bangunan itu yang ternyata banyak lansia yang ditinggalkan akhirnya terinfeksi. Hibiki yang mendengar teriakan lantas kembali ke ruangan yang ternyata Todoroki berniat membunuh Uwajima. Namun usahanya dihalangi Hibiki yang masih belum sanggup jika Uwajima harus mati. Todoroki bersikeras agar Uwajima harus dibunuh, jika tidak mereka akan dalam bahaya. Minju menjelaskan bahwa kakaknya sedang meneliti di Jepang. Ia yakin kakaknya akan menemukan vaksin untuk mencegah virus ini berkembang. Di lain sisi, Anu dan Kurumi masih berusaha keras menyelamatkan Shiori. Bahkan Kurumi harus mendapatkan omelan karena memang dirinya belum memiliki pengalaman. Sementara itu, Todoroki dan Hibiki masih berdebat tentang Pak Uwajima. Hibiki masih beranggapan bahwa Uwajima bisa diselamatkan. Sedangkan Todoroki yang sudah muak akhirnya memberikan pisau dan menyuruh Hibiki membunuh Uwajima jika berubah.
Hibiki lalu menemui Uwajima. Di sana kakek ketakutan jika dirinya berubah menjadi zombie. Hibiki yakin jika ada vaksin yang bisa menyembuhkannya. Di tempat lain, Komoto menanyakan berapa lama jika orang tergigit berubah menjadi zombie. Daiki penasaran kenapa Komoto menanyakan hal itu. Ketika Komoto ingin memberikan perihal Uwajima, tiba-tiba mereka mendengarkan suara tembakan. Ternyata para tentara tadi sedang kewalahan menghadapi zombie yang berdatangan akibat luka Shiori. Daiki datang dan membantu mereka membunuh zombie. Di dalam, Anu dan Kurumi sedang melakukan operasi penyambutan besi di dalam tubuhnya. Komoto yang datang membawa bensin terkejut melihat para tentara. Ia lalu disuruh kembali terlebih dahulu. Karena mendung membuat para zombie mulai beringas. Bahkan Uwajima mulai berubah dan memanggil zombie yang lain. Beruntung itu hanya sementara. Hal ini membuat Todoroki menyuruh Hibiki membunuhnya, jika tidak mereka semua dalam bahaya. Namun Hibiki masih saja ingin menyelamatkan Uwajima. Sementara itu, Komoto yang kembali ke mobil terkejut karena tak ada seorang pun di sana. Ia malah ketakutan ketika beberapa zombie berdatangan. Sementara itu, Todoroki dan yang lain sudah rela jika Uwajima dibunuh. Todoroki menganggap bahwa Uwajima hanyalah beban. Namun Hibiki masih berharap jika Uwajima bisa diselamatkan. Hibiki yang baik hati melepaskan ikatan Uwajima dan menyuruh dia beristirahat. Uwajima menyadarkan Hibiki bahwa ia tak bisa diselamatkan. Tak ada namanya vaksin untuk saat ini. Pak Uwajima begitu sedih karena malah menjadi beban bagi mereka. Dia lalu menceritakan masa lalunya sebagai seorang penulis kepada Hibiki. Uwajima merasa semasa hidupnya menjadi orang tak berguna. Dia juga ingin terus hidup agar bisa berguna. Hibiki yang mendengarnya terus meyakini Uwajima jika pasti ada jalan keluar dari semua ini. Akibat awan yang kembali menutupi matahari, para zombie berhasil mendobrak pintu. Mereka semua dalam bahaya dan berusaha kabur dari sana. Hibiki menggendong Uwajima, membuatnya berjalan dengan pelan. Hai. Akhirnya zombie berhasil menangkap mereka dan menggigit Uwajima. Minju berusaha membantu. Sayangnya Uwajima sudah tak bisa bertahan lagi. Ia menyuruh Hibiki meninggalkannya. Dengan terpaksa mereka menyeret Hibiki untuk menjauh. Akhirnya Uwajima mengorbankan dirinya untuk menghalangi para zombie. Ia akhirnya bisa berguna di akhir hidupnya. Setelahnya mereka kembali ke mobil. Di sisi lain, Kurumi berhasil menyelamatkan Shiori. Tiba-tiba, Mana diserang zombie. Kurumi mencoba menyelamatkannya, akhirnya berhasil membunuh zombie itu meskipun ia ketakutan. Setelahnya mereka akhirnya sampai di garnisun. Anu melaporkan bahwa ia berhasil mendapatkan sampel golem. Ternyata sebutan zombie di film ini adalah golem, karena para manusia yang terinfeksi diakibatkan virus golem tersebut. Suto menjelaskan bahwa semenanjung Miura sudah diblokade dan ia merasa garnisun merupakan tempat pengungsian yang aman. Suto merupakan kepala dari peneliti penyakit menular. Di sana ia menjelaskan mereka akan dikeluarkan dari area blokade jika mendapatkan hasil negatif dalam pemeriksaan. Di sana Kurumi meminta agar membantunya mencari Hibiki, namun Anu menolaknya. Di lain sisi, Daiki akhirnya kembali kepada mereka. Sementara itu, Kanae yang mulai jatuh cinta kepada Hibiki merasa cemburu mendengar Hibiki yang merindukan Kurumi. Begitu juga dengan Kurumi yang begitu merindukan Hibiki. Hibiki sudah berjanji akan selalu mencintai Kurumi. Kurumi juga berjanji bahwa tangannya akan menyelamatkan banyak nyawa. Sayangnya hari ini ia membunuh manusia. Tak sengaja Suto mendengar ucapan Kurumi.
Suto memberitahu bahwa tentara Jepang melihat beberapa orang datang ke garnison. Ia berharap itu adalah orang yang Gurumi cari. Ketika Gurumi menanyakan apakah itu Mamiya Hibiki, sepertinya Suto mengenal orang tersebut. Di lain sisi, Todoroki menemukan tas yang ternyata diberikan oleh tentara Jepang. Daiki juga memberitahu bahwa tadi melihat seorang dokter muda. Mungkin saja itu orang yang Hibiki cari selama ini. Akhirnya mereka semua berangkat ke garnison. Sementara itu Suto melihat foto istrinya. Di luar semuanya begitu senang karena berhasil sampai di garnison. Ketika Pak Daiki meminta bantuan, tiba-tiba saja ia ditembak dan seketika tewas di tempat, dan film pun bersambung. 持ってるでしょ。くださいよそれ。全員で一緒に生き延びましょう。